tutorial kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara mentransformasi koordinat global ke lokal atau sebaliknya. Maksudnya adalah di suatu proyek saya mempunyai koordinat global hasil pengukuran GPS atau pengukuran GPS geodetik atau dari titik kontrol dengan koordinat global east north seperti pada kolom E dan F ini, koordinat UTM kali ini, kemudian akan dirubah menjadi koordinat lokal. Nanti kita akan mencoba membuat transformasinya, bagaimana cara mentransformasi koordinat global ke koordinat lokal untuk titik-titik yang lain atau titik-titik di luar titik common point-nya. Untuk melakukan transformasi ini saya menggunakan sumber dari MATLAB Wolfram yang disebut Affine Transformation. Kalau anak-anak geodesi mungkin sudah paham ya Affine Transformation. Ada beberapa Affine Transformation. Affine Transformation yang kita pakai kali ini adalah untuk transformasi yang sebangun. Maksudnya yang sebangun itu adalah hanya terjadi di perubahan rotasi yang seragam antara X dan Y dan perubahan skala yang seragam baik itu untuk koordinat X dan koordinat Y. Untuk mengecek bahwa skalanya itu seragam, biasanya saya cek jaraknya, jarak global ke lokal. Jadi saya cek ya, ini jaraknya yang lokal berapa, yang global berapa. Kita pakai rumus biasa aja. Kita taruh di sini rumus hitung jarak. Ini pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kurang tutup. Nah, di 3.300. Jadi kalau tidak ada perubahan skala, itu berarti jarak globalnya nanti juga akan sama. Ini square root kurung buka X awal dikurangi X akhir pangkat 2 ditambah kurung buka Y akhir dikurangin Y awal pangkat 2 kurung tutup square root. Nah, ini koordinatnya sama ya. Sama ya. Ini sama dengan berarti ini ada perubahan skala, walaupun sangat kecil ya. Ada perubahan skala. Nanti kita cek hasil skalanya pasti tidak bulat 1. Ini bedanya berapa nih, kita lihat aja bedanya ya. Nah, ini bedanya kecil banget. Kita berapa desimal itu. Nah, itu bedanya. Berarti ada pengaruh skala baik ke arah X maupun Y. Scale faktornya kita bisa cek ini ya. Nah, ini 1, ini sebetulnya bukan 1 ini. Kalau kita lihat, nah, hampir mendekati 1. Nanti kita cek di hasil hitungannya skalanya. Oke, biasanya itu yang saya lakukan untuk melakukan checking. Kemudian dari dasar teori ini kita bentuk hitungan Affine-nya ya. Kita bentuk C. Ini kita lakukan hitungan Affine, transformasi Affine. Kita sebut kalau
dari rumus ini kita bentuk metrik ya. Dulu X aksen ini kecil ya, X aksen di sini Y aksen untuk matrik yang bentuknya matrik pakai border aja biar kelihatan. Ini kita acuannya ke sini ya, atau kita tulis di sini aja biar nanti jelas. Kita akan tulis tuh X aksen sama dengan AX min BJ plus C. Sini C aksen sama dengan BX plus AY plus D. Kita bentuk matriknya. Matriknya ini namanya matrik normal kalau di HKT ya. Matrik normal itu sebetulnya turunan dari formula ini, turunan terhadap parameter ini. Parameternya itu A, B, C, D. Ada A, B, C, D, ada 4 parameter. Jadi nanti minimal harus ada 4 persamaan untuk menyelesaikan 4 parameter. Ini kalau dibentuk matrik A, X min J, ini tidak boleh ada X min Y 1, 0, kemudian yang bawah Y X 0, 1, kita senterkan aja biar rapi. Kemudian kita bentuk metrik. Ini lebarnya 3 aja. Oke, ini lebarnya 3. Kemudian ini X itu ini A, B, C, D. Nah, bagi yang pernah belajar matrik tentunya bisa tahu ya ini sama dengan untuk X adalah X dikali A dikurangi min Y dikurangi B ditambah 1 ditambah C. Jadi terus 0 dikali D. Jadi kalau ini perkaliannya metrik ini untuk yang baris pertama ini X ini akan menghasilkan persamaan untuk X, terus yang di bawah juga demikian. Nanti kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan metode least square. Di rumus kalau ini kita insert aja ya, saya kurang insert aja biar jelas. Oke, ini namanya matrik X. Oh sorry, bukan matrik X. Kita sebut matrik L. Nah, kita sebut ini matrik L ya. Ini terus ini sama ini itu sama dengan matrik A. Nah, ini namanya matrik X. Rumus HKT untuk menyelesaikan matrik, untuk menyelesaikan atau menghasilkan nilai parameter A, B, C, D. X ini kan sudah diketahui
X ini juga di X aksen, Y aksen itu sama dengan ini, X aksen, Y aksen ya, sudah diketahui. Kemudian X min Y yang tidak aksen itu ini. Jadi kita akan mencari nilai X ini, kita kasih yang kuning, berdasarkan nilai yang sudah diketahui dari L dan A. Jadi rumusnya pakai rumus least square, X itu sama dengan matriks A transpose superscript ya. Oke, A transpose L, A transpose A ini nanti di inverse 1 plus A transpose L. Nah, itu rumusnya. X sama dengan A transpose A inverse kemudian A transpose L. Ini rumus yang biasa kita kenal sebagai rumus least square. Kemudian tidak ada matriks bobot. Kita anggap tidak ada matriks bobot. Terus kita akan membentuk matriksnya. Matrik L. Kita bentuk matrik L-nya. X aksen sama dengan ini. Kemudian Y aksen sama dengan ini. Oke, untuk mempermudah saya akan membuat matriks bantu aja di sini ya. 1, 2, 2 kita menyebutkan matriks indeks aja ini. Untuk membantu mempercepat perhitungan. Ini indeks dari ini. Oke. Diambil baris yang pertama. Kita kunci kolom. Terus diambil kolom yang pertama. Ya. Kita yang kedua. Diambil dari ini, diambil kolom yang kedua. Kemudian kita copy ke bawah. Sorry, ada yang error. Betul. Ini betul. Oke. Yang kedua betul. Ini juga betul. Jadi X lokal, XY lokal, XY lokal. Kemudian untuk yang ini yang ini indeks dari sini. Oke, baris pertama. Dari baris pertama diambil X-nya. Kita kunci kolom. Baris pertama ini ya, diambil X-nya yang ini. X itu di indeks nomor 1. 60 ini ya. Sama.
Terus yang bawahnya berarti Z baris tetap baris pertama tapi diambil yang kolom 2 ya. Sini kita copy ke bawah ya. Ini tuh meyakinkan kita samakan ya. Ini 351 590 kalau ditambah, nah biar kelihatan sama. Nah seperti ini. Kemudian yang kedua, indeksnya sama tapi minus Y. Ini disamakan aja formatnya. Bits nggak bisa ya. Kolom bitnya 15. Tetap kolom pertama tapi ini diambil yang Y. Ini minus 1 minus. Nah, ini formatnya diganti aja, format numbernya. Number custom number desimalnya 4 terus oke. Nah biar ada kelihatannya. Kemudian yang bawah itu ini tapi kolom ke-1 atau X. Nah kita cek ini main J berarti sama dengan ini. Nah, ini bukan pakai main. Oke. Yang dua ini copy ke bawah ya. Kemudian ini di copy aja dari atas. Ini sudah ada matriks. Nah, ini matriks X-nya yang kita cari. Ini matriks A-nya. Oke. Sekarang kita cari matriks A-nya dengan rumus square. Oke. Itu sama dengan A transpose matriks A itu ini A transpose dikali MM mul kalian matriks dikali dengan A F4 untuk mengunci. Kemudian ini sudah atau A, kemudian di inverse kemudian dikali lagi dengan A transpose dikali lagi dengan transpose matriks A. Oke. Kemudian dikali lagi dengan matriks L. Lagi dengan matriks L.
ada salah ya, ini apa ini yang salah ini. Oh ini matrikalnya kurang ke bawah. Nah ketemu nilai A nya, matrik A, matrik B, matrik C, dan matrik D. Kita cek apakah dengan dimasukkan nilai ini, nilai parameter ini akan kembali ke koordinat ini. Ya, kita namakan cek. Matrik ini masih sama. Matrik A-nya ini sama dengan ini. Oke, untuk matriknya kurang turun ya, ceknya nanti ke nggak apa-apa lah, ini tinggi aja. Oke, kita lakukan perkalian matrik ini ya, kunci F4 dikali matrik ini F4. Nah angkanya kembalian balik sama dengan yang di atas. Di hitungan least square kita sudah benar. Ini harus sama dengan yang di atas ini ya. Ini sama dengan kita bandingkan. Beda dikit. False. Beda. Oke, kemudian dari matrik, berarti ini tergantung ketelitian yang di sini sih ya, sama ketelitian komputernya. Oke, dari parameter ini kita, seandainya saya punya list koordinat, ini UTM ke lookup, kemudian saya misal punya, saya ambilkan list koordinat, sini ya, kita namakan is not. Nah J-nya nanti seperti apa itu kita buat, mana rumusnya kan ini, kita copy supaya tetap ingat. Kita kasih dulu transformasi global ke lokal. Rumusnya it's kemudian B C D. Ini gini aja nih, ini di sini aja rumusnya biar
ya bagus. Nah, ini kolom width-nya 12. Kolom width-nya 13 saja. Rapi. A sama dengan mana tadi yang A ini, terus B sama dengan ini, kemudian C sama dengan ini, kemudian D, oke, kita rapikan, tinggal gini, X sama dengan AX, A dikali X-nya ini min B dikali J ditambah C. Ini format numbernya number terus yang C sama dengan B dikali X plus A dikali Y plus D. Cek B2A dikali E dikurangi B, B3 itu B, kurangi B dikali Y, ya, kita copy ke bawah. Nah ini salah, harusnya dikunci ini. B2 kita kunci, terus B3 kita kunci, C dan D kita kunci. Oke, ini juga gitu. B3 kita kunci, B2 kita kunci, D kita kunci. Ini salah ini, yang ini rumusnya salah ya. Ini yang S salah, ini kuncinya salah ini. B2 dikunci, B6 enggak, B3 dikunci, C. Nah ini C6 harusnya enggak dikunci. Oke, kita copy ke bawah. Oke, kita cek kalau pakai koordinat ini kembali enggak. Nah ini beda dikit, enggak bulat ya digitnya. Kalau di 3 desimal akan balik sebetulnya. Tapi kalau sampai mili masih sama, jadi masih bisa dipakai untuk perhitungan transformasi. Ya, begitu caranya. Bagaimana kalau dari
dari sebaliknya. Umpamanya ini kan dari UTM ke lokal, kita coba yang dari, kita copy aja, copy, create copy. Nah, ini lokal ke UTM, lokal ke UTM. Ini kita sebut Afin UTM ke lokal. Nah, di sini aja, terus ini kita copy. Ini Afin lokal ke UTM. Ke UTM. Kita hapus saja yang ini. Kita kasih warna ya untuk pembeda. Nah, kita balik aja yang ini. Nah, ini kita copy ke samping. Ini copy, sini paste value, dan copy, ini paste value. Oh keliru ini. 60 betul ya. Ini dibikin berapa ini, 4 digit biar kelihatan. Number 4 digit 605351. Iya. Oke, kita cek di sini. Kosong 35160 ya, sama 9149198. Oke, sama. Kemudian yang lokal ke UTM ini kita balik. Oh, yang ini ya. Sorry, di copy aja. Ini di copy nanti sebagai pembanding. Oke, di copy di sini, kemudian yang ini copy ke sini. Oke, kemudian yang A ini mengacu ke sini ya. A ini terus B, terus C sama D, C sama D, B, paste link. Oke, kita bandingkan ini sama enggak. Nah, kembali sama ya. Itu caranya kalau ingin menggunakan Afin 2D untuk transformasi global ke lokal pakai spreadsheet ini. Terus kalau ingin koordinat lokal ke global pakai spreadsheet ini. Nah, silahkan dicoba, nanti saya save ini ya buat dibagikan spreadsheet yang sudah jadi tadi. Taruh di download aja. Afin 2D. Kita save. Ya, silakan